Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya atau kita sama-sama mendengarkan renungan yang saya berikan judul Sabar dan Bertekun. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu pada saat ini atau zaman sekarang kita sulit menemukan orang yang sabar, juga jujur. Terus terang, dalam kesempatan ini, mari kita mau belajar firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma 8 ayat 18 yang berbunyi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu, jelas ini ayat ini mengatakan segala penderitaan, segala permasalahan kita, apapun yang kita alami sekarang, semua belum sebanding dengan bandingkan Tuhan kita yang telah dihina, disalib, dicaci maki. Jadi sebelum seberapa dengan penderitaan kita selama kita hidup, Bapak Ibu, ayat ini mengajak kita agar kita selalu sabar, karena orang yang tidak sabar pastilah keputusannya selalu tergesa-gesa atau melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa atau sesuka-sukanya. Dia tidak memikirkan apa yang bakalan terjadi, dan juga pasti saya rasa dia juga belum bertanya kepada Tuhan apa yang kita lakukan dan apa yang kita tidak bisa lakukan. Pasti dengan keputusannya sendiri, dan akhirnya apapun yang dia akan lakukan pasti hasilnya tidak akan memuaskan dan pasti akan mengecewakan pada diri orang itu sendiri. Karena apa? Karena itu semua dalam keputusannya yang tidak pikir panjang atau tidak sabar. Dan akhirnya semua permasalahan atau segala yang dia kerjakan pasti tidak berhasil dengan baik atau tidak sesuai dengan keinginannya, dan akhirnya dia mulai putus asa, dan akhirnya dia mulai bersungut-sungut, dan akhirnya dia bisa juga mencari jalan-jalan lain atau cari jalan pintas. Akhirnya dia mengerjakan atau melakukan atau mengikuti ajaran-ajaran yang tidak dalam firman Tuhan, atau dia sudah meninggalkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Karena apa? Karena dia akan mengejar satu impiannya agar dia sukses. Jadi apapun dia bisa korbankan untuk mengejar impiannya. Bapak Ibu, kita juga ambil dalam satu ayat yang terdapat di dalam Galatia. Bunyinya demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak jadi lemah. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bilang kita, atau ayat ini mengajarkan kita agar kita tidak selalu jemu-jemu, jangan menjemu-jemu, kita selalu rajin atau kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia, sesuai dengan perintah Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, karena apa? Ayat ini menerangkan apabila kita tidak kuat,
atau kita lemah, pastilah kita akan uh, tidak bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan yang telah dijanjikan kepada kita. Dan kita juga dalam kehidupan ini bukan kita hanya menunggu janji-janji atau menunggu, tapi juga kita sudah pasti siap untuk menerima janji-janji Tuhan. Karena apa? Tuhan telah janjikan kepada kita, bagi setiap orang yang percaya, orang yang sabar, orang selalu berjalan dalam kebenaran atau menurut firman-Nya, dia pasti akan diberkati, akan berhasil. Bapak Ibu, sekali lagi kita belajar sabar. Kita bisa ambil contoh di dalam Alkitab adalah Yakub. Yakub ini dia adalah satu sosok yang sabar atau orang yang sabar. Bahkan dia rela untuk bekerja selama 14 tahun hanya untuk mengejar atau impiannya seorang gadis sesuai dengan idamannya atau dia cintai. Dia rela bekerja selama 14 tahun. Bahkan dalam perkataannya yang mana selama 7 tahun atau bahkan 14 tahun itu masih merasa sedikit atau kecil buatnya. Karena dia sabar dan selalu taat perintah Tuhan, dan akhirnya ke 14 tahun dia mendapatkan gadis pujaannya adalah yang bernama Rahel, seorang dari anaknya Laban. Bapak Ibu, ini adalah satu pengalaman dari Yakub, bahwa apapun yang kita akan ingini, kita tetap selalu sabar, menanti, dan kita selalu menanti waktu Tuhan. Bapak Ibu, juga kita bisa lihat seperti Yusuf dengan penuh penderitaan, penuh kesusahan di waktu masih di dalam keluarganya. Dia sering dikucilkan, bahkan dia sempat dibuang di dalam sumur, dan akhirnya dia dijual ke pedagang. Akhirnya dia sampailah ke Mesir, bahkan dia bisa pernah menjadi pelayan, dan akhirnya dia pernah masuk penjara juga, dan akhirnya dia masuk penjara karena dia tidak bisa mau kompromi dengan keinginannya istrinya Potifar, dan akhirnya dia dipenjara. Dan pada waktu Tuhan, dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Jadi Bapak Ibu, inilah contoh kesabaran, dan akhirnya berbuah manis. Ada juga Bapak Ibu, saya akan mau berikan satu ilustrasi hasil dari buah yang manis. Bapak Ibu, ada 2 pendaki gunung untuk bersama-sama mendaki gunung. Pada satu saat di waktu mau naik gunung, mereka sama-sama bersukaria, senang karena mereka bisa akan melakukan keinginan mereka, itu mendaki gunung yang telah mereka pilih ini. Dan akhirnya pada saat mereka daki gunung, akhirnya pendukung yang pertama sudah tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi untuk melanjutkan ke puncak. Tapi si pendaki gunung yang kedua, dia tetap tabah, kuat, dan di dalam pikirannya, saya pasti bisa untuk menjajaki atau menjajak kakinya di puncak gunung itu. Akhirnya dia mulai jalan dengan jalan berliku-liku, tebing, dan akhirnya dia bisa berhasil sampai di
eh, eh, gunung itu, dan akhirnya sangat bersyukur, sangat senang, sangat bergembira karena keinginannya sudah tercapai. Bapak Ibu, itu juga dalam kehidupan kita orang percaya, setiap hari bahkan setiap jam mungkin kita sering menghadapi segala permasalahan, baik itu kecil ataupun besar. Tapi kita belajar dengan si pendaki Gunung Dua, walaupun apapun rintangan kita, ada gunung apapun, kita tetap bisa lewati semua. Tapi kesempatan ini, apabila kita berjalan bersama-sama Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan, dan pastilah kita bisa melewati segala permasalahan-permasalahan apapun itu. Gunung apapun kita bisa lewatin semua. Kita hanya bisa melewati semua itu dengan pertolongan Tuhan, atau kita hidup bersama Tuhan, Bapak Ibu. Dan akhirnya saya atau kita membaca firman Tuhan, kita ambil di dalam Pengkhotbah 7 ayat 8. Bunyinya, akhir suatu hal lebih baik daripada tinggi hati. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita akan lakukan atau sesuatu kita kerjakan, yang kita inginkan, pastilah kita mulai dari bawah, dan akhirnya ke tempat atau akhirnya terdapat suksesan terakhirnya. Jadi di sini dikatakan yang lebih baik itu adalah akhirnya, bukan dari awalnya. Jadi pastilah ya, kita semua orang percaya kita akan mendapatkan atau impikan hasil yang terakhir, yaitu sebagai pemenang. Demikianlah Bapak Ibu, sampai dulu sini ya renungan ini. Terima kasih. Amin.